Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kehidupan masyarakat praaksara Plaitikung Batu Tua. Masa berburu dan mengumpulkan makanan dibagi menjadi 3 kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan sosial ekonomi. Aktivitas berburu dan mengumpul makanan telah ada sejak manusia praaksara muncul di permukaan bumi. Manusia yang berkembang pada tahap ini memilih tinggal di dataran-dataran rendah dan dekat dengan sumber air. Mereka selalu berpindah-pindah secara kelompok. Yang kedua, kehidupan budaya. Hasil budaya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan hanyalah alat-alat dari batu, tulang, dan kayu. Alat-alat yang ditemukan pada masa berburu berbentuk kasar. Penemuan alat ditemukan oleh Van Koeniswald di Pacitan, Jawa Timur 1935. Alat yang ditemukan kapak perimbas tidak memiliki tangkai dan digunakan dengan cara menggenggam. Kapak genggam bentuk hampir sama dengan kapak perimbas, tapi lebih kecil. Kapak penetak bentuknya hampir sama dengan kapak perimbas, tapi lebih besar. Kepercayaan diduga telah muncul pada masa berburu menanam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya bukit-bukit penguburan di Gua Lawa, Sampung, Ponorogo, Jawa Timur, Gua Sodong, Beruk, Bukit Kerang, Aceh Temalang, NAD. Ditemukan pula lukisan cap-cap tangan latar belakang cat merah di dinding-dinding Gua Leang, Patea, Sulawesi Selatan. Lukisan gua juga ditemukan di Papua dan Pulau Seram, lukisan kadal. Pada masa bercocok tanam dibagi menjadi 3 kehidupan juga. Yang pertama, kehidupan sosial ekonomi. Pada awal bercocok tanam, mereka melaksanakan perladangan berpindah atau pertanian lahan kering. Sistem perladangan dapat dilaksanakan jika jumlah mereka sedikit. Tapi karena jumlah penduduk bertambah, maka hal ini menjadi tidak efektif. Pertanian yang menetap dan mempertahankan kesuburan tanah adalah solusinya. Jenis tanaman yang ditanam di lahan kering adalah padi, keledai, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Tanaman yang paling dalam pertanian adalah padi, tapi tanaman lain pun dikembangkan seperti sayuran, bumbu dapur, tanaman obat, sagu yang bisa dikembangkan di sekitar rumah. Selain pertanian, maka pencaharian yang dikembangkan adalah perikanan. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kehidupan berburu. Munculnya kelompok masyarakat sebagai nelayan dimulai ketika mereka berpindah ke suatu muara sungai atau pantai. Mata pencaharian lain yang dilakukan adalah peternakan, perkebunan, dan jasa. Yang kedua, kehidupan budaya. Berikut hasil budaya di masa bercocok tanam. 1. Kapak persegi berbentuk memanjang dengan penampang lintang persegi, berfungsi sesuai ukuran. Jika besar berfungsi sebagai pacu, jika kecil berfungsi sebagai alat memahat. Ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, kapak lonjong berbentuk bulat memanjang dengan ujung yang lancip dan ujung lainnya bulat melebar. Tersebut di daerah Minahasa, Gerona, Seram, Leti, Tanibar, dan Papua. Yang ketiga, mota panah ditemukan di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Bentuk panah yang ditemukan di Jawa Timur segitiga dengan sayap cekung. Yang keempat, gerabah ditemukan di Sulawesi Tengah, Banyuwangi, Tangerang, Bogor, Karawang, dan Bandung. Fungsi gerabah sebagai tempat menyimpan makanan dan minuman. Yang kelima, perhiasan. Perhiasan seperti gelang dari batu dan kulit kerang ditemukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ketiga, kehidupan kepercayaan. Masyarakat mempunyai konsep tentang alam. Kehidupan setelah kematian. Mereka meyakini bahwa roh seseorang tidak lenyap ketika meninggal. Penghormatan mereka terhadap nenek moyang atau kepala suku yang telah meninggal tidak berhenti dan terus berlanjut. Kepercayaan masyarakat diwujudkan dengan upacara pengamanan seperti persembahan kepada leluhur dan upacara penguburan mayat dengan benda milik mereka. Masa perundingan. Kehidupan sosial ekonomi. Periode perundingan dimulai dari zaman logam kurang lebih 10 tahun silam.
Besi dan perunggu mulai digunakan untuk membuat. Melalui proses yang panjang, masyarakat Indonesia mulai mengenal zaman logam, yaitu suatu zaman yang peralatannya menggunakan bahan logam. Pada zaman ini, perdagangan sudah berjalan lebih maju, tidak hanya terbatas pada lingkup daerah saja, tetapi sudah lintas pulau bahkan lintas negara. Dalam masa perundingan, manusia sudah membuat berbagai peralatan dari logam, seperti alat-alat rumah tangga, pertanian, berburu dan berkebun. Akan tetapi, dengan bertambahnya negara, ragam peralatan, hal ini tidak semua orang mampu membuatnya, karena pembuatan masing-masing jenis barang membutuhkan seorang yang ahli dalam bidangnya. Barter. Kehidupan budaya. Nekara ialah benda kebudayaan diri perunggu yang berbentuk dandang, terlungkat dan berpinggang pada bagian tengahnya, serta mempunyai tutup pada bagian atasnya. Nekara memiliki pola hias yang beraneka ragam, seperti gambar manusia, gambar hewan seperti harimau, serta pula geometrik. Benda ini banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Sanggeang, Uti, Rot, Selayar, dan Kepulauan Kalimantan. Fungsi nekara yaitu sebagai pelengkap upacara untuk memohon turunnya hujan dan sebagai genderang pirang dengan cara dipukul-pukul. Kapak corong merupakan benda yang digunakan sehari-hari dan terbuat dari perunggu dengan bentuk kapak. Tempat ditemukannya yaitu Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Pulau Selayar, serta Papua dekat Danau Sentani. Perhiasan yang ditemukan terbuat dari perunggu emas dan besi ditemukan di Sangiran, Pesama, Gilimanuk, Bogor, Bejuki, dan Bon. Diperkirakan memiliki dua fungsi, selain sebagai perhiasan juga berfungsi sebagai bekal kubur. Pejannya berbentuk bulat, panjang seperti kepis atau keranjang untuk tempat ikan. Hanya dapat ditemukan di dua tempat yaitu Sumatera dan Madura. Kehidupan kepercayaan. Kepercayaan pada masa perundingan tidak jauh beda dengan masa-masa sebelumnya. Masyarakat mendewakan kepemimpinan dan pemujaan terhadap sesuatu yang suci yang tidak dapat disaingi oleh manusia. Sifat magis yang dari benda-benda pada masa itu merupakan dasar pemakaian dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa ini, upacara dipandang sebagai suatu susunan dalam organisasi atau rada-rada yang saling bersangkutan. Masyarakat memuja roh nenek moyang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.